Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih amat baik kepada kita, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun, yang rahmatnya lebih luas daripada azabnya, yang ampunannya lebih besar daripada ancamannya, yang Allah Subhanahu wa taala masih seringkali memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, walaupun kadang-kala kita masih lupa diri, padahal kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, tapi masih juga menggunakan waktu yang Allah berikan itu untuk bermaksiat. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ringankan beban dan Allah perbanyak bekal kita. Beban itu harus diringankan, adapun bekal harus dibuat berat, dibuat banyak, karena perjalanan kita masih panjang. Sampai akhirnya dimasukkan ke dalam surga atau neraka itu perjalanan sangat panjang, dan perbekalannya harus siap untuk perjalanan yang panjang ini. Meringankan beban adalah meringankan dosa, yaitu meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala dosa-dosanya, karena sejatinya beban hidup yang paling besar adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesulitan-kesulitan hidup yang dianggap sebagai beban itu sejatinya adalah dosa-dosa yang belum diampuni. Kadang-kala kita menyalahkan takdir tentang buruknya kehidupan kita, padahal harusnya salahkan diri kita tentang banyaknya dosa yang kita lakukan. Karena dosa adalah beban. Pasang di dalam benak pikiran kita bahwasanya dosa adalah beban terbesar yang ada di dalam diri kita. Saat kita berat menjalani ibadah, maka yang membuat berat itu adalah dosa kita. Saat kita berat menjalani kehidupan ini dengan mudah, maka lihat seberapa banyak dosa kita, maka disitulah titik beban utamanya yang harus kita ringankan. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya, karena kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam, semua manusia itu tempatnya salah dan selalu melakukan kesalahan. Maka dalam hal ini wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bergelimangan kesalahan atau dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala dalam pertemuan kali ini kita akan membahas kiat-kiat menjauhkan diri kita dari dosa-dosa. Kalau kita sebut kiat-kiat terlepas dari dosa, ini harapan tentunya. Tapi mana ada manusia yang lepas dari dosa? Mana ada manusia yang lepas dari dosa? Dan definisi lepas itu artinya benar-benar meninggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Mungkin kita mampu meninggalkannya sekali dan saat itu mungkin mengerjakannya lagi. Ini belum disebut sebagai melepas, karena definisi melepas itu benar-benar meninggalkannya secara total. Maka bisa kita terjemahkan kata al-khalas itu dengan menghindari. Jadi kiat-kiat terhindar dari dosa. Walaupun kita pasti sulit mengerjakannya, tapi kiat-kiat ini bisa menjadi tips agar kita menjauhkan diri kita dari dosa. Dan kenapa sebenarnya kita harus menghindari atau menjauhkan diri kita dari dosa? Karena tadi kita sebut di awal bahwa dosa itu adalah beban terberat dalam hidup kita, beban terbesar di dalam hidup kita. Faktor seorang hamba berat melakukan ibadah adalah banyaknya dosa. Faktor seorang hamba kehilangan nikmatnya taat itu adalah banyaknya dosa. Faktor seorang hamba mulai mencintai dunianya itu adalah faktor dosa. Dan dosa itu sejauh itu dampak dan efeknya. Dan dosa itu memberikan dampak secara zahir dan batin. Secara batin jelas menghilangkan kesabaran, menghilangkan keikhlasan, menghilangkan kekhusyuan, itu secara batin. Secara zahir jelas juga yang membuat kita susah sholat, ya, badan kita cepat capek kalau sholat, yang hobinya kalau sholat itu kulhu, kulnas, ya, kulahul kafirun, itu mungkin sebab dosa-dosanya. Dia nggak kuat ketika diminta baca Al-Quran panjang, baru 2 ayat langsung ngantuk. Itu semua secara zahir efek dosa-dosa kita. Atau beratnya kaki kita melangkah ke masjid, beratnya kaki kita melangkah ke kajian, itu sebab dosa-dosa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika
memuji Nabi SAW dan memberikan kabar gembira kepada Nabi dengan ayat alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad, alladzi anqadha dhahrak, sebelumnya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka dzikrak wa wada'na anka wizrak. Nah, kata-kata wizr itu artinya dosa. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad dan telah mengangkat beban-beban darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Dan para ulama sepakat bahwasanya makna wizr itu dua, beban atau dosa. Dan definisi beban artinya Allah SWT telah memudahkan Nabi SAW dalam menjalankan kehidupannya. Dan dosa, Allah SWT telah mengampuni seluruh dosa Nabi, sehingga benar-benar Allah SWT jadikan Nabi SAW adalah hamba yang maksum, yang terlepas dari dosa. Adapun kita tentu belum diangkat beban-beban itu dari pundak kita, dari punggung kita. Sehingga ya wajar kalau kita pegel-pegel badannya, ya dikit-dikit koyo, dikit-dikit minta pijitin. Itu bukan karena banyak kegiatan, banyak dosa itu. Jangan cari tukang urut, jangan cari tukang pijit, istighfar yang banyak. Karena sejatinya dosa kita yang membuat kita sakit-sakit badannya. Dosa kita yang membuat kita berat dalam beribadah, dosa kita yang membuat kita berat dalam kajian, dalam baca Al-Quran. Itu semua dampak dari dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita akan bahas kitab Bawa'ith Al-Khalas Minadz Dzunub, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, yang mana beliau itu sebenarnya bukan menulis untayan nasihat baru, namun beliau ini menukil, menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Ibnul Qayyim, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini mungkin faedah secara bahasa. Ibnu Qayyim itu sering disebut dua cara. Cara pertama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Qayyim tanpa al. Kalau tanpa al berarti ada Al-Jauziyahnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau pengen sebut Ibnul Qayyim pakai Al-Qayyim, itu nggak pakai Al-Jauziyah. Jadi bisa kita sebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Jangan didouble, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini kesalahan. Ini segi bahasa bahwa nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau punya kitab namanya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, yaitu bekal bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Ini menguatkan seseorang dalam bersabar dan bersyukur. Nah, di antara pembahasan kitab tersebut ada bab tentang Bawa'ith Al-Khalas Minadz Dzunub, yaitu kiat-kiat terlepas atau terhindar dari dosa-dosa. Secara bahasa bawa'ith, ya, ba'ith mufradnya itu artinya kiat atau cara. Al-Khalas tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Khalas bisa disebut menghindar, menjauhkan, berlepas diri, itu bagian dari Al-Khalas. Sebagaimana definisi tauhid mungkin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ifradullahi ta'ala bil ibadah wal khulus minasyirki wa ahli. Ya, mengesahkan Allah SWT dalam beribadah dan al-khulus, sama maknanya sama al-khalas, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tentu al-khalas beda dengan khalas versi kita. Mungkin kita tahu makna khalas. Khalas bermakna udah, sudah, habis, khalas. Tapi makna khalas di sini beda. Al-khalas di situ bisa diambil dari kata akhlasa, yukhlisu, atau dari khalasa, yang artinya dia terhindar, berlepas diri, ya, menjauhi, itu bagian dari mana al-khalas. Az-dzunub jamak dari zanbun. Dan dzunub itu artinya dosa-dosa. Jadi kiat-kiat terlepas dari dosa-dosa. Kita baca dulu muqaddimah dari penulis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dan rahmati Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menjaga penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Kita baca bismillahirrahmanirrahim muqaddimahnya. Penulis membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Lalu beliau mengatakan falamma kanatiz dzunubu wal ma'asi masdara syu'min wa khizyin lil 'abdi. Falamma kanatiz dzunub, tatkala dosa-dosa dan kemaksiatan itu menjadi sumber syu'min, yaitu sumber racun. Syu'm artinya racun. Wa khizyin itu kehinaan. Lil 'abdi, jadi dosa-dosa itu adalah sumber keburukan bagi seorang hamba. Keburukan itu didefinisikan dengan syu'm dan khizi. Syu'min itu racun, khizyin itu kehinaan. Kana al-wajibu ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yas'a ba'da al-isti'anati billahi ta'ala fil bahthi 'anil umur wal asbab allati tadfa'uhu ila mujanabatiha wal bu'di anha.
Nah, ini penulis mengatakan apa? Yang wajib bagi seorang muslim yang senantiasa memperbaiki kualitas dirinya adalah setelah dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tetap memohon pertolongan Allah agar Allah mudahkan. Yang kedua adalah mereka mencari cara atau sebab-sebab agar ia bisa menjauhi dan menghindari diri dari dosa. Jadi penulis menyebutkan bahwasanya kita tahu bahwasanya dosa itu adalah sumber segala keburukan. Maka yang wajib bagi kita adalah menghindarinya setelah meminta pertolongan kepada Allah. Jadi penulis ini ngasih pelajaran kepada kita. Meskipun kita baca qiyat, tetap kita tidak bisa meninggalkan dosa kalau hanya bergantung pada qiyat ini. Tetap yang nomor satu adalah al-isti'anatu billah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru qiyat-qiyat ini. Nah, penulis menyebutkan fa inna hadza babun muhimun jiddan yahtajul muslimu ila istihdarihi daiman. Maka ini adalah bab yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk menghadirkannya selalu. Wa huwa, yaitu al-bawa'itsu lil khalasi minadz dzunub. Lihat, al-bawa'its lil khalas, aslinya gitu. Al-bawa'its lil khalas minadz dzunub. Itu kiat-kiat untuk terlepas dari dosa-dosa. Liyaslama minal iqab. Apa fungsinya kita mempelajari kiat-kiat ini? Ada dua. Fungsi kita mempelajari kiat-kiat terlepas diri dari dosa ada dua. Yang pertama, liyaslama minal iqab, agar selamat dari iqab, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waliyafuza bijazilis thawab. Yang kedua, agar kita berhasil mendapatkan pahala yang besar. Jadi di antara dua cara atau dua keutamaan yang kita dapatkan ketika kita mempelajari kiat-kiat ini adalah selamat dari ancaman dan hukuman Allah. Karena dosa tadi itu menyebabkan kita mendapatkan iqab dan azab, wal iyadzu billah. Yang kedua, agar kita mendapatkan pahala. Walihadza najidul ulama qad allati tu'inu 'alal khalas minadz dzunubi qadiman wa haditha. Oleh karena itu ya, kita seringkali jumpai para ulama itu menjelaskan kiat-kiat ini agar kita terlepas dari dosa-dosa, baik ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama kontemporer. Itu selalu membahas tentang kiat-kiat terlepas diri dari dosa, saking utamanya pembahasan ini. Jumlatihim, di antara para ulama yang membahas itu adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Murabbi Ibnul Qayyim. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Benar ya, penulis menyebutkan Ibnul Qayyim tanpa Al-Jauziyah. Itu menunjukkan bahwasanya secara bahasa kita juga harus paham. Ibnul Qayyim rahimahullah. Faqad kataba faslan nafsiyan fi kitabihi. Beliau telah menulis satu materi khusus di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin yang tadi kita sebutkan. Zakara fihi 20 ba'isan li taqwiyatid din wal iman. Beliau menyebutkan ada 20 kiat untuk menguatkan agama dan iman kita. Wal khalas minadz dzunub wal asam. Dan cara agar terlepas dari dosa-dosa dan apa bedanya az-dzunub sama al-asam? Az-dzunub itu artinya dosa-dosa. Al-asam artinya apa? Al-itsm sama dosa-dosa juga, tapi apa perbedaannya? Perbedaan dari segi bahasa al-dzunub dan asam itu sebenarnya hampir sama, mirip maknanya dosa-dosa, tapi az-dzunub itu maknanya lebih umum. Semua kesalahan, semua kekeliruan, semua kemaksiatan itu disebut dzunub. Tapi kalau al-asam itu adalah kekufuran yang dampaknya itu lebih panjang secara khusus. Maka lebih parah al-itsm. Jama'aha jam'an matinan. Ibnu Qayyim telah mengumpulkan materi ini dengan sangat banyak. Wa bayyanaha bayanan nafi'an, dan beliau menjelaskannya dengan penjelasan yang bermanfaat. Fa ahbabtu dzikraha fi hadzal mukhtasar wa at-ta'liq 'alaiha bima yuwaddihu maqasidaha. Kata-kata fa ahbabtu, aku senang, bukan aku cinta maksudnya. Aku ingin menyebutkan kiat-kiat itu secara ringkas dan menjelaskan sedikit maksud-maksud dari yang beliau sampaikan. Wa yujalli ma'aniha, dan memperjelas maknanya. Hatta ya'umma naf'aha bainal muslimin. Agar maknanya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu sampai kepada kaum muslimin. Tadi kita sebutkan bahwa Ibnu Qayyim itu punya kualitas bahasa yang tinggi. Nah, penulis di sini pengen bahasanya itu disederhanakan agar dipahami. Kalau ada orang baca kitab ini nggak paham juga perkataan Ibnu Qayyim, bahaya banget. Karena ini sudah dijelaskan secara ringkas dan jelaskan dengan bahasa yang ringan. Itu maksudnya. Terus wa takunu lahum babu taubatin wa khalasin minadz dzunub, dan menjadi sebab pintu taubat dan terlepas diri dari dosa-dosa.
Wallaha as'al. Ini tinggi bahasanya Syekh Abdul Razak. Wallaha as'al. Hanya kepada Allah aku memohon. An yarhamal Imam Ibnul Qayyim, agar Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim. Wa an yarfa'a darajatahu fi jannatin na'im, dan Allah angkat derajatnya sampai ke surga An-Na'im. Wa an yaghfira lana wa lahu wa li jami'il muslimin, dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosanya, dosa beliau, dan dosa seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang disebutkan oleh penulis di dalam muqaddimah. Dan Masya Allah, baru muqaddimah, penulis sudah memberikan beberapa materi-materi yang sangat berharga buat kita. Sebelum masuk kepada kiat pertama, saya akan jelaskan definisi dosa itu sendiri. Tentunya dosa, kita ketahui bahwa segala perbuatan yang berlawanan dengan makna ibadah. Kalau ibadah itu segala sesuatu yang mendapatkan cinta dan diridhoi. Jadi dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Kalau dosa kebalikannya, berarti dibenci dan dimurkai. Simpel gitu aja. Jadi kalau ibadah atau pahala itu segala perbuatan yang mendatangkan cinta dan ridho. Adapun dosa segala perbuatan yang mendatangkan benci dan murka. Itu secara simpel. Adapun Nabi SAW menjelaskan dalam hadis bahwasanya dosa itu al-itsmu ma haka fi nafsik. Ma haka fi nafsika. Dosa itu apa-apa yang menyempitkan jiwamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan kamu itu enggak suka kalau perbuatan tersebut diketahui oleh banyak orang. Jadi definisi dosa di sini adalah apa yang membuat dadamu itu tidak tenang, sesak, enggak pengen diketahui orang. Itu dosa. Ada perbuatan yang kita sembunyikan, yang enggak pengen orang lain tahu, yang kita itu sebenarnya jadi enggak tenang gara-gara perbuatan itu dosa. Nah, itu definisi yang paling ringan. Terus juga misalnya kita sebutkan riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan fa'innal khaira tuma'ninah wa syarra ribah. Sesungguhnya kebaikan itu menenangkan, adapun lawannya itu keburukan, itu membuat kita jadi tidak tenang. Jadi semua yang membuat kita tidak tenang itu mengarah kepada dosa. Bohong misalnya. Kebohongan itu pasti membuat kita jadi semakin selalu mencari cara agar menutupi kebohongan tersebut. Maka itu definisi dosa yang sesungguhnya. Sampaikan lagi satu hadis lagi yang saya sampaikan dari Nabi SAW. Kata Nabi, albirru ma sakanat ilaihi nafs watma'anna ilaihil qalb. Kebaikan itu segala yang menenangkan hati, segala yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Berarti lawannya dosa. Dosa itu segala yang membuat hati kita jadi gelisah dan membuat jiwa kita jadi tidak tenang. Nauzubillah min dzalik, itulah definisi dosa, dan hari ini kita akan masuk pada kiat-kiatnya. Dan penulis sudah sebutkan ada 20 kiat. Kalau misalnya satu pertemuan satu kiat, maka 20 pertemuan kita selesai kiatnya. Dan 20 pertemuan itu kurang lebih 1 tahun, berapa? 1 tahun setengah lebih, bahkan hampir 2 tahun. Tapi begitulah penulis menyebutkan ada 20 kiat yang bisa kita usahakan tentunya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk terlepas diri dari dosa. Kita masuk pada kiat yang pertama. Lihat, qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata di kitab apa tadi? Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Berarti ini dikutip dari kitab tersebut. Ini belum perkataan Syekh Abdul Razak, karena perkataan beliau di bawahnya, beliau hanya mentaklik. Dan definisi taklik itu bisa mengomentari atau memberi tambahan. Nah, ini perbedaan antara syarah dengan taklik. Kalau syarah itu murni menjelaskan tanpa mengingkarinya. Kalau taklik itu boleh jadi mengomentari plus menambahkan penjelasan. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan itu ada yang perlu dikomentari, dikritisi, menjadi yang lebih sesuai atau menjadi apa yang menjadi pendapat penulis, pentaklik misalnya. Adapun syarah itu hanya menjelaskan, tidak boleh mengkritisinya. Misalnya kita ngisi kajian syarah mazhab Syafi'i tentang ini, maka kita harus sejalan dengan mazhab Syafi'i. Enggak boleh kita komentari, saya sebagai mazhab Hambali mensyarah ini misalnya, enggak boleh. Kalau ta'liq boleh, ta'liq itu berarti mengomentari dan menambahkan penjelasan dari apa yang disampaikan. Jadi itu disebut ta'liq di sini, berarti Syekh Abdul Razak mengomentarinya plus menambahkan penjelasan yang perlu ditambahkan. Kata Ibnu Qayyim apa? Faslun wa amma taqwiyatu ba'isid din fa innahu yakunu bi umur. Adapun kiat-kiat untuk memperkuat kualitas agama kita, yaitu ada beberapa perkara. Nah, penulis di sini nyebutnya bukan ba'is az-dzunub, bukan al-khalas min az-dzunub. Beliau menyebutnya adalah penguat agama. Dan penguat agama di sini adalah melepaskan beban-beban kita, yaitu dosa-dosa kita. Yang pertama, ini kiat yang pertama yang harus kita catat adalah ahaduha ijlalullahi tabaraka wa ta'ala
an yu'sa wa huwa yara wa yasma'. Yang pertama adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksiati padahal Allah melihat dan mendengar. Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh kita padahal Allah itu melihat kelakuan kita dan mendengar kita. Wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalihi lam yutawi'hu qalbuhu lidzalikal battah. Adapun orang-orang yang menghadirkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah tidak mungkin melakukan perbuatan dosa selamanya. Kenapa? Karena dia telah memuliakan Allah. Dan definisi memuliakan apa? Meninggikan Allah, mengedepankan Allah, memprioritaskan Allah, meninggikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah meninggikan kedudukan orang, apakah kita mungkin berani melakukan keburukan di depan dia? Seperti pegawai yang berani melakukan keburukan di depan bosnya, kan nggak mungkin. Karena dia telah mengagungkan bosnya, dia telah memuliakan bosnya. Sama seperti ajudan yang tidak mungkin melakukan keburukan di hadapan majikannya. Nggak ada orang yang berani melakukan keburukan di depan orang yang kita muliakan. Saya kasih contoh misalnya ada selama perjalanan kita di jalanan lalu lintas misalnya, kita berani melanggar lalu lintas karena nggak ada apa? Nggak ada polisi. Tapi ketika kita memuliakan dan mengagungkan kedudukan posisi polisi sebagai orang yang mengatur dan takut apa yang diancam olehnya, maka kita nggak jadi melakukan keburukan itu. Nah, ini bagaimana menghadirkan kemuliaan dan bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang telah meninggikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu nggak mungkin berani melakukan dosa. Jadi ingat kiat yang pertama untuk menghindarkan diri kita dari dosa adalah memuliakan dan mengagungkan Allah. Kalau kita sudah membesarkan Allah, maka kita tidak mungkin berani melakukan keburukan-keburukan atau sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya, sama-sama seperti yang tadi kita gambarkan tentang bagaimana kita tidak mungkin melakukan keburukan di hadapan orang yang kita agungkan. Di sini penulis menyebutkan, ini baru ta'liq Syekh Abdul Razzaq. Kata beliau apa? Al-ba'itsul awwal lil khalasi minadz dzunub. Kiat yang pertama untuk terlepas dari dosa atau terhindar dari dosa adalah ijlalullahi subhanahu wa ta'ala wa i'zamuhu. Memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya. Kalau mengagungkannya berarti membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ijlalullah berarti mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan kita. Sekarang gini, kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam waktu yang sama, ketika kita sebut Allah Maha Besar, sama dengan berarti kita itu kecil. Ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita menghinakan diri kita. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala sama dengan menghinakan kedudukan kita, dan kita nggak mungkin berani meninggikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya hamba, dia nggak berani macam-macam di hadapan tuannya. Apalagi kita makhluk. Kita ini ciptaan, tidak mungkin berani macam-macam di hadapan Khaliqnya, di hadapan penciptanya. Kata penulis, "Wadzalika an yashhadal mar'u fi qalbihi jalalallahi subhanahu wa ta'ala wa 'azamatah." Di sini kita tahu bahwa kiat yang pertama hendaknya seseorang itu menghadirkan dalam hatinya jalalullah, kemuliaan Allah dan keagungannya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di sini ayatnya enggak ditulis ya, surat Az-Zumar ayat 67. Ini surat Az-Zumar ayat 67. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Ya. Kenapa mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya? Ini pertanyaan. Kenapa mereka, orang-orang kafir, tidak mau mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar? Dengan memuliakan Allah dengan kemuliaan yang benar. Sedangkan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi ini berada di atas genggamannya, di dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyamini. Dan langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Nah, ini kita tidak boleh menafikan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan biyamini dengan tangan kanannya, dan kita tidak boleh menggambarkannya tentunya. Ini akidah di mana kita harus yakini dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya tangan dengan khusus kanan. Dan kita tidak boleh mentahrifnya, mengubahnya, tidak boleh mentakwilnya, tidak boleh mentaktil, nggak boleh merusaknya. Dan tidak boleh juga mentakif, menanyakan gimana bentuknya. Ya, kita tidak boleh menggambarkan itu semua.
Maka dalam hal ini kita hanya meyakini bahwa Allah berfirman bahwa langit nanti di hari kiamat itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Segala maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi atas apa yang mereka lakukan, atas kesyirikan yang mereka lakukan. Coba perhatikan ayat ini, di mana Allah mengatakan mengapa mereka tidak mau memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan, padahal dunia ini dalam genggamannya. Padahal langit ini di bawah kuasanya. Yang bumi yang besar ini berada dalam genggamannya, langit digulung dengan tangan kanannya. Harusnya kita tahu kedudukan Allah yang sangat luar biasa. Di zaman ini kalau orang punya power, penegak hukum pun bisa tidak tegak. Orang kalau udah punya power, hakim juga bisa ragu mukul palunya. Itu power manusiawi dan ini power ilahi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita berani melakukan itu? Tadi kita sebutkan bahwa polisi yang berdiri di depan lampu merah itu bisa membuat orang tidak jadi melakukan pelanggaran. Karena kita tahu kedudukannya. Karena kita mengagungkan kedudukan posisinya sebagai yang mengatur lalu lintas. Kenapa kita tidak bisa hadirkan itu di dalam hati kita, memuliakan dan mengagungkan Allah sehingga kita nggak berani melakukan dosa? Nah, itu tadi disebutkan Allah itu dimaksiati oleh makhluknya, padahal kita tahu Allah lihat dan Allah dengar. Kebayang kalau misalnya kita melakukan terang-terangan, kita tahu Allah SWT melihat dan kita lakukan dosa itu secara terang-terangan. Auzubillah. Maka orang yang hatinya sudah mengagungkan Allah nggak mungkin berani melakukan dosa-dosa. Berarti kita yang melakukan dosa, saat itu kita telah menghilangkan keagungan dan kemuliaan Allah di dalam hati kita. Seolah-olah berani di dalam diri kita. Sama seperti orang misalnya, kalau diundang oleh presiden makan malam, dia pasti pakai pakaian yang Masya Allah. Luar biasa, dia sewa, kalau bisa sewa, dia datang dengan pakaian, dia datang tepat waktu. Dipanggil jam 8, jam setengah 8 udah di depan istana. Jam 8 udah di depan meja makan. Semua terstruktur semuanya. Dia tepat waktu. Tapi kalau sholat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam zuhur, jam 12. Dia sholatnya jam setengah 3. Jam subuh misalnya, setengah 5. Dia baru bangun jam 7. Lihat bagaimana kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita. Datang ke masjid, ketika diundang ke presiden pakai jas rapi segala macam, datang ke masjid pakai kaos yang sobek, pakai sarung yang sobek-sobek. Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita biasa aja, kadang kita itu lebih ganteng ketika datang undangan manusia dibandingkan undangan Allah Azza wa Jalla. Dan kita diundang 5 kali dalam sehari, namun kita kadang-kala memenuhinya dengan meremehkannya. Ini bagaimana kita harusnya menghadirkan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla dalam setiap hari kita. Lihat Allah SWT juga berfirman, Nuh. Allah SWT berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak membesarkan Allah Azza wa Jalla? Padahal Allah telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat. Atwar itu artinya bertingkat-tingkat. Kata Ibnu Abbas, ayat ini maknanya adalah malakum la tu'azzimunallaha haqqa 'azamatihi. Ibnu Abbas bilang, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan sebenar-benarnya? Padahal Allah telah menciptakan kalian dengan beberapa tahap. Atwar, sebagaimana kita lihat misalnya tafsir Muyassar atau Al-Qurtubi, Tabari itu menyebutkan bahwasanya definisi atwar di sana adalah bagaimana kita diciptakan dalam tahapan-tahapan. Dimulai dari nutfah. Ini hadis yang keempat, arba'in. Kalau udah hadis 20 harusnya tahu hadis keempat ini. Ini hadis keempat, arba'in, di mana Nabi SAW mengabarkan step penciptaan manusia. Dimulai dari nutfah, yaitu air mani, berubah jadi alaqah, segumpal darah, berubah jadi mudghah, segumpal daging. Lalu diberikan apa? Idham, diberikan tulang. Lalu diberikan lahma, lalu daging-daging. Maka ini dikabarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam hadis secara jelas. Maka tahapan-tahapan penciptaan ini harusnya membuat kita semakin mengagungkannya. Sama seperti misalnya pecinta seni, dia akan sangat mengagungkan seniman atas apa yang ia ciptakan. Dia akan melihat dengan proses pembuatannya, dia akan lihat hasilnya. Oh, berarti ini orang memang mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan kita atas kerja kerasnya ini. Ini kepada manusia, mengapa itu tidak terjadi kepada Allah Azza wa Jalla? Mengapa kita kok berani-beraninya meremehkan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita? Wa qala Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, atwara artinya adalah tauran ba'da taurin ila tamamil khalq, yaitu step by step sampai akhirnya penciptaannya sempurna. Faman fa'ala hadza wa qadira alaihi fa huwa ahaqqu an tu'azzimuh. Barang siapa yang telah melakukannya dan dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa ahaqqu an tu'azzimuh, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk
diagungkan atau dimuliakan oleh makhluknya. Wa min syawahid ta'sir hadzal mashhad fin nufus ma jara lis sahabi al jalil. Ini pernah kejadian. Jadi tentang kejadian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini pernah terjadi di dalam kehidupan seorang sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Itu kan gak ada harokatnya ya. Saya bantu kasih tahu tuh. Jubair bin Mut'im, supaya gak baca ini namanya siapa? Jubair bin Mut'um. Nah itu Mat'am jangan-jangan kan gitu. Untung dikasih harokat domah depannya Mut'im gitu. Depannya udah ditulis Juba, berarti nggak mungkin Jubir, nggak mungkin Jabir, tapi Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Kalau kita baca sejarah, beliau itu wafat tahun 679 Hijriah. Maka dalam hal ini seorang sahabat ini Jubair bin Mut'im radhiyallahu an ini pernah ada kejadian sebelum masuk Islam. Beliau menyebutkan lamma qara'a sam'ahu ba'dul ayati allati fiha bayanu 'azamatillah. Ini kejadian gara-gara beliau itu mendengar ayat-ayat yang mengagungkan Allah. Ini ayat-ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qama fi qalbihi maqam ijlalillahi wa jabarutih. Maka hadir di dalam hatinya keagungan Allah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa annahu huwal khaliq war raziq wal mutasarrif bi jami'il khalq. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang penguasa atas makhluknya. Dafa'ahu dzalika lil imani wa dukhulil Islam, yang menjadi sebab dia masuk Islam. Jadi menjadi sebab Jubair bin Mut'im ini beriman dan masuk ke dalam Islam. Haitsu qala, beliau ini berkata, beliau bersaksi dengan perkataannya sendiri. Ini disebut di dalam Sahihul Bukhari. Beliau menyebutkan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghrib bit-tur. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat maghrib membaca surat At-Tur. Bagi yang enggak tahu surat At-Tur ya, surat At-Tur itu juz 27. Setelah surat Az-Zariyat, sebelum surat An-Najm. Dan At-Tur itu kalau misalnya ditotalkan panjangnya kira-kira 2,5 halaman. Dan beliau baca itu di salat maghrib. 2,5 halaman dan beliau baca itu di salat maghrib. Dan ini nyebutin Jubair bin Mut'im, menandakan bahwasanya Nabi SAW baca surat At-Tur di salat maghrib. Maka sebenarnya salat maghrib itu sunahnya pendek. Dan kadar pendek yang Nabi SAW At-Tur. 2,5 halaman kurang lebih. Nah, itu pendeknya Nabi SAW dalam sholat maghribnya. Dan Jubair bin Mut'im tidak sengaja mendengar. Ini juga menjadi dalil bahwasanya sholat maghrib itu dijaharkan. Karena akhirnya terdengar oleh orang lain. Ini juga menjadi dalil bahwasanya ketika ada imam yang pakai mic dan kedengeran, itu justru dianjurkan. Karena syiar Islam. Boleh jadi orang-orang kafir, orang-orang muslim ketika mendengar ayat, dia mendapatkan hidayah. Kita nggak ada yang tahu. Dengan syarat juga menjadi dalil bahwasanya imam itu harus benar bacaannya. Udah pakai mic nggak benar, terbata-bata nggak jelas. Ini kan kalau pakai mic murotal enak kedengerannya gitu. Pakai mic suara, waduh udah napas Senin Kemis dan segala macam kan. Nah ini yang justru bukan syiar, malah memperburuk citra Islam. Orang-orang kafir bilang ini kayak orang Islam nggak ada imam lain apa kayak begini suaranya gitu. Ini kejadian-kejadian seperti ini bisa jadi syiar dan bisa jadi penyebab perusak citra Islam. Maka wahai para imam yang suara salat maghrib dan isyanya itu dikeraskan sehingga terdengar oleh masyarakat, perhatikan imamnya. Pastikan imamnya itu memiliki bacaan yang bagus. Kita kembali ke kisah Jubair bin Mut'im ini. Beliau mendengar Rasul membaca surat At-Tur di salat maghrib. Di ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ini Masya Allah ayat ini. Ini sebenarnya ayat, berarti Jubair bin Mut'im ini dengarnya agak telat ini. Karena udah di akhir-akhir, di halaman kedua surat At-Tur. Ya. Nah di sini Allah SWT berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada sesuatu pun? Jadi di sini tuh seolah Allah SWT mengatakan, apakah manusia yang membangkang itu tercipta begitu saja tanpa ada penciptanya gitu? Am humul khaliqun, atau jangan-jangan mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Mungkin nggak kira-kira? Jadi hadirnya kita itu seolah-olah nggak pernah diciptakan dan nggak ada penciptanya, atau jangan-jangan kita yang menciptakan diri kita sendiri sehingga kita berani membangkang. Lalu kata Allah SWT, am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Sebenarnya mereka juga tidak yakin sama apa yang mereka katakan itu. Jadi Allah bilang bahwasanya ketika ada orang yang membangkang, merendahkan Allah SWT, kufur kepada Allah SWT, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka juga ragu menjawabnya gitu. Am indahum khazain rabbik, atau mereka punya khazain itu bendahara, pembendaraan, harta-harta Tuhan
Jadi apakah mereka bisa mendapatkan semua itu dengan sendirinya? Am humul musaitirun, apakah mereka yang berkuasa? Ini pertanyaan semua, lihat. Ini menjadi dalil bahwasanya terkadang dakwah itu nggak mesti ceramah, nggak mesti khutbah, nggak mesti kajian satu arah. Boleh jadi talk show tanya jawab, itu bisa jadi dakwah. Jadi jangan menafikan metode dakwah. Dalam dakwah itu kita punya banyak cara. Begitu juga ayat Al-Quran. Al-Quran itu tidak selamanya memberikan statement begitu saja. Al-Quran seringkali bertanya, sehingga orang yang ditanya semakin berpikir. Dan ayat ini bertanya sehingga orang-orang yang mendengarkannya merasa dimuhasabah. Wah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini seolah menjadi tambahan renungan di dalam kepalanya, dan dari itu dia mendapatkan keimanan. Ini menjadi dalil juga Jubair bin Mut'im itu paham bahasa Arab yang benar. Berarti bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak berpendidikan, karena beliau paham maknanya. Qala, kata beliau, kata Jubair bin Mut'im apa? Kada qalbi an yatir. Hampir saja hatiku ini terbang. Saking dahsyatnya itu ayat. Kada qalbi an yatir. Begitulah efek ayat-ayat Al-Qur'an di hati orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat. Begitulah ayat-ayat sampai ke dalam hati manusia yang mau berfikir. Ya, makanya kada qalbi an yatir. Kada itu hampir-hampir saja hatiku ini terbang. Belum terbang berarti. Jadi ungkapan kada itu hampir saja. Enggak jadi terbang, tapi hampir terbang itu menjadi majaz. Bahwasanya majaz apa ini? Personifikasi dalam bahasa kita. Hatinya jadi seolah-olah ingin terbang. Itu menandakan saking bergetarnya hati beliau. Makanya innal ladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Nggak kayak kita sekarang. Ayat-ayat Al-Qur'an menjadi background. Ayat-ayat Quran jadi background. Mana dampak efeknya? Nggak mungkin. Kadang kerja bakti pakai ayat Al-Qur'an. Masa kerja bakti jadikan background gitu, ayat-ayat Al-Qur'an. Ya bukan berarti boleh dangdut koplo dalam kerja bakti, bukan. Tapi ayat Al-Qur'an ini diturunkan itu untuk menjadikan efek dalam diri kita. Nggak kayak kita yang Al-Qur'an itu dijadikan penenang untuk bisa mudah tidur, ya kan? Alat pengantar tidur Al-Qur'an. Padahal orang beriman itu bergetar hatinya. Takut dia kepada Allah SWT mendengar ayat, bukan tidur. Nah ini kontradiktif dengan perbuatan kita tentunya. Maka dalam hal ini menjadi teguran bagi kita bahwasanya hati orang yang beriman itu selalu bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah SWT. Bahkan orang yang belum beriman bisa tergetar. Wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain, Jubair bin Mut'im mengatakan wadzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itu adalah momen di mana pertama kali iman masuk ke dalam hatiku. Waktu pertama kali ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya ia masuk Islam. Ini kisah yang sangat luar biasa di mana beliau juga masuk Islam karena mendengar ayat-ayat Allah. Hal yang sama juga terjadi pada Umar bin Khattab, ya. Dengan para sahabat yang lain, Umar juga yang tadinya mau membunuh Rasul, ketika mendengar ayat dan ayat itu berefek untuk beliau, maka akhirnya Allah SWT gerakkan hati beliau ke jalan hidayah. Wa fi lafdhin akhar, wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Lalu beliau mengatakan, penulis mengatakan, fal abdu idza haddatsathu nafsuhu birtikabi dzanbin minadz-dzunub falyashhad biqalbihi jalalallah subhanahu wa ta'ala wa 'azamatahu wa jabarutah. Seorang hamba ketika jiwanya itu mengajak kepada dosa-dosa untuk melakukan dosa, maka hendaknya dia menghadirkan kemuliaan dan keagungan Allah. Menghadirkan kemuliaan, keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa annahu muttali'un ala af'alihi wa aqwalihi. Harusnya dia itu lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya. Fa idza sta'syara al-'abdu dzalika biqalbihi kaffa 'an irtikabi dzunub bi'idznillah la mahalah. Kata penulis, kalau seorang hamba sudah menghadirkan kemuliaan dan keagungan di dalam hatinya, maka itu cukup bagi dia untuk menghindari diri dari dosa la mahalah. Walaupun di situ penulis menyebutkan bi'idznillah. Maka kalau seorang hamba sudah menghadirkan dalam hatinya kemuliaan dan keagungan Allah, maka insya Allah itu menjadi kiat agar terlepas dan terhindar dari dosa. Terakhir, perkataan Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullah ta'ala, "Lau tafakkaran nas fi 'azamatillahi ta'ala lama 'asawuh." Ini kalau salah baca salah arti juga. Di sini penulis mengatakan apa? "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatillahi ta'ala lama 'asawuh." Kalau manusia itu memikirkan, menghadirkan di dalam akal, dalam fikirannya itu keagungan Allah Subhanahu wa taala,
maka dia tidak akan memaksiatinya. Ini quotes terakhir di dalam bab 1 ini. Di dalam kiat yang pertama bahwa siapapun yang di dalam hatinya mengagungkan dan memuliakan Allah, maka dia tidak akan berani memaksiati Allah. Jadi mengagungkan dan memaksiati itu kontradiktif. Kita yang masih hobi maksiat belum mengagungkan. Dan kita yang sudah berhasil mengagungkan Allah dan memuliakannya, maka kita tidak mungkin memaksiatinya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ini kiat pertama dan bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai muqaddimah dari pembahasan kitab ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita melanjutkan kiat-kiat berikutnya agar kita bisa memahami kiat-kiat terlepas diri dari dosa. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkannya agar kita terjauhkan dari dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.